berkunjung ke kokpit, bertemu dengan pilot dan berfoto dengan mereka, bertemu dengan cabin crew dan berfoto dengan mereka. 3 hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diinginkan oleh orang-orang yang hobi dengan dunia penerbangan. Tapi, apa yang terjadi ketika hal-hal seperti ini dilakukan dengan melanggar peraturan yang ada? Aeroflot penerbangan 593 ini melibatkan maskapai asal Rusia yang pada waktu itu baru saja keluar dari Uni Soviet dan menjadi negara federasi sendiri. Mungkin kamu ada cerita mengenai dunia penerbangan di Uni Soviet waktu itu. Dunia penerbangan di Uni Soviet ini secara singkat merupakan dunia penerbangan yang pertama tidak nyaman, tidak efisien, dan tidak aman. Mengapa bisa begitu? Karena Uni Soviet ini merupakan negara komunis yang secara keseluruhannya itu menutup diri dari negara-negara lain. Oleh karena itu, mereka tidak mau menggunakan pesawat-pesawat dari negara-negara lain. Yang besar ketika itu ada dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman Barat, itu mereka tidak mau pakai. Dan mereka akhirnya memilih untuk menggunakan pesawat-pesawat dari biro-biro desainnya sendiri sesuai keinginan mereka. Seperti Antonov, Yakovlev, Ilyushin. Nah, mereka memutuskan untuk menggunakan pesawat-pesawat dari biro-biro desain sesuai spesifikasinya mereka. Namun, spesifikasi mereka itu mengutamakan kecepatan dan kapasitas. Mereka melupakan efisiensi dan keselamatan. Oleh karena itu, pada zaman dahulu di Uni Soviet ini sering banget terjadi kecelakaan-kecelakaan pesawat terbang yang dibuat oleh Uni Soviet sendiri. Seperti contohnya, jet pertama untuk penumpangnya Uni Soviet itu adalah Tupolev 104. Tupolev 104 ini merupakan jet yang sangat-sangat tidak aman dan memiliki fatality rate yang sangat tinggi. Dan ketika terjadi kecelakaan, yang dilakukan pemerintah Uni Soviet adalah menutup-nutupi dan tetap mengizinkan Tupolev 104 ini untuk digunakan dalam penerbangan sehari-hari. Padahal penyebab kecelakaannya mereka waktu itu belum tahu. Sehingga kecelakaan terus terjadi dan terus terjadi. Nah, ini yang mengakibatkan dunia penerbangan Uni Soviet terpuruk karena fokus mereka pada dirinya sendiri dan tidak melihat dunia luar. Sehingga akhirnya ya mereka sering terjadi kecelakaan dan inefisien dalam dunia penerbangan. Nah, oleh karena itu, pada penghujung masa Uni Soviet terjadi revolusi penerbangan yang besar-besaran. Nah, revolusi penerbangan itu, mereka akhirnya mulai berpikiran terbuka. Mereka mau menerima pesawat buatan produsen lain. Dalam hal ini Airbus. Nah, pada waktu itu, Airbus itu mengeluarkan varian Airbus A310 yang mana ini merupakan pesawat tipe wide body. Dia punya jarak tempuh yang bisa jauh, tetapi dengan kapasitas penumpang yang tidak terlalu banyak. Nah, tipe pesawat seperti ini itu cocok digunakan di Rusia karena teritori dari negara ini sangat besar, sangat luas. Tapi pada masa itu, penumpang yang mampu untuk naik pesawat, untuk membeli tiket itu masih sangat-sangat sedikit. Jadi pesawat ini cocoklah untuk maskapai ini. Dan juga para pilot dan kru yang di tim Airbus A310 ini mereka mendapatkan perlakuan khusus dan cenderung dihargai oleh perusahaannya. Karena ini merupakan salah satu hal yang baru, jadi akhirnya mereka itu diberikan program-program khusus seperti boleh mengajak anggota keluarganya untuk berlibur menggunakan maskapai Aeroflot. Aeroflot penerbangan 593 ini melayani rute dari Bandara Internasional Sheremetyevo di Moskow menuju Bandara Internasional Kai-Tak di Hong Kong. Ya, waktu itu Bandara Internasional di Hong Kong itu masih menggunakan Kai-Tak sebelum beberapa tahun kemudian digantikan oleh Jet Blackhawk. Nah, pada 23 Maret 1994, pesawat yang melayani rute tersebut mengalami crash di daerah pegunungan Kuznets Alatau di Kemerovo Oblast di daerah Siberia. Pesawat yang terlibat dalam kejadian ini adalah Airbus tipe A310-300 dan memiliki nomor registrasi FOGQS dan diberi nama Glinka. Jadi Airbus A310 ini masih merupakan bagian dari Airbus yang klasik. Dalam hal ini seperti A300, A310, itu mereka masih kendalinya menggunakan yoke seperti pada Boeing.
Nah, baru pada ketika tipe Airbus A320 itu mereka mulai mengembangkan sistem otomasi yang lebih maju, kemudian juga menerapkan sistem fly-by-wire, dan akhirnya mereka menggunakan kontrol berupa side stick. Jadi ini lebih memudahkan pilot. Nah, pesawat ini terbang perdana itu pada 11 September 1991, yang waktu itu masih menjadi bagian dari Russian International Airlines. Jadi ini semacam anak perusahaan atau divisi otonom dari Aeroflot yang khusus untuk menangani rute-rute seperti Rusia Timur Jauh, ke kota-kota misalnya ke Vladivostok, kemudian ke Kamchatka, dan juga ke Asia, seperti halnya dalam penerbangan ini. Nah, lalu pesawat itu menjadi bagian dari maskapai Aeroflot pada 11 Desember 1992. Dan pada penerbangan kali ini, itu terdapat 63 penumpang dan 12 kru, jadi totalnya hanya 75 orang, sedikit sekali waktu itu. Nah, mayoritas penumpang yang ada di penerbangan kali ini adalah warga negara Rusia itu sendiri. Dan sisanya adalah pengusaha-pengusaha dari Asia Timur seperti Hong Kong dan Taiwan yang ketika itu memang sedang mencari peluang-peluang ekonomi di Rusia yang waktu itu sedang sangat booming ya, karena baru saja pecah dari Uni Soviet. Nah, kapten dari penerbangan ini memiliki 950 jam terbang, first officer memiliki 440 jam terbang, dan relief pilot memiliki 907 jam terbang pada pesawat A310. Nah, ada satu hal yang spesial pada penerbangan kali ini, yaitu adalah relief pilot membawa serta kedua anaknya. Nah, ini nanti akan menjadi bagian penting dalam kronologi kejadian ini. Jadi simak lebih lanjut. Pada petang hari menjelang malam, Aeroflot penerbangan 593 lepas landas dari Bandara Internasional Sheremetyevo di Moskow, Rusia, dan akan memulai perjalanannya. Nah, pesawat naik ke ketinggian 33.300 kaki yang merupakan ketinggian jelajah dari pesawat ini. Nah, pada waktu itu, kapten sudah beristirahat di kabin dan akhirnya digantikan kursinya oleh relief pilot waktu itu, karena kru di kokpit berjumlah 3 orang dan first officer masih berada di tempatnya. Nah, pada pukul 00.40 waktu setempat, ini ada suatu kejadian yang menjadi titik dimulainya seluruh peristiwa yang menimpa kejadian ini. Jadi, relief pilot itu mengundang kedua anaknya, yaitu Yana dan Eldar, ke dalam kokpit waktu itu bersama seorang off-duty pilot. Jadi total di kokpit ini ada 5 orang. Nah, pada waktu itu relief pilot ini dengan antusias menjelaskan berbagai fitur dan perlengkapan yang ada di pesawat Airbus A310 waktu itu, karena pesawat ini merupakan tipe pesawat yang baru dan hanya sedikit orang-orang di Rusia yang tahu mengenai pesawat ini, dan juga karena ya Yana dan Eldar ini adalah anaknya sendiri, jadi seorang bapak akan menjelaskan yang terbaik lah untuk anak-anaknya. Dan pada pukul 00.43 waktu setempat, relief pilot mengizinkan anak perempuannya yang bernama Yana, itu masih berusia 12 tahun, untuk duduk di kursi kapten. Jadi ini sebenarnya sudah termasuk hal yang berbahaya ya, dan juga melanggar regulasi karena dilakukan ketika pesawat ini terbang. Nah, relief pilot ini atau sang ayah kemudian mengganti mode autopilot dari sebelumnya mode nav menjadi ke mode heading. Nah, ini pergantian mode ini dilakukan untuk memberikan ilusi bahwa Yana yang ketika itu ada di kursi kapten memberikan ilusi bahwa dia seperti ada kontrol atas pesawat, meskipun sebelumnya tidak, karena mode yang diubah merupakan mode heading, sehingga ketika pesawat diubah mode heading, ya pesawat akan seakan-akan berbelok, sehingga ketika Yana membelokkan steering column-nya waktu itu, dia seakan-akan mengontrol pesawatnya, namun sebelumnya tidak. Nah, setelah pesawat berbelok 20 derajat ke kiri, kemudian sang relief pilot ini mengembalikan autopilot ini ke mode nav untuk penerbangan terus berjalan. Setelah Yana puas duduk di kursi kapten, dia akhirnya memberikan kursi itu kepada Eldar, kakaknya yang pada waktu itu berusia 15 tahun. Nah, ketika Eldar duduk di kursi kapten, ayahnya juga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi, autopilot dari mode nav itu diubah ke mode heading dan memberikan ilusi seolah-olah Eldar ini mengendalikan pesawat itu.
Dan setelah pesawat ini berbelok 21 derajat ke kiri, oleh ayahnya autopilot ini dikembalikan ke mode nav. Jadi dia kembali ke kondisi semula. Nah, tapi pada waktu itu, relief pilot ini disibukkan oleh banyak pertanyaan dari Yana. Karena anak perempuannya ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dia menanyakan banyak sekali pertanyaan kepada ayahnya sehingga ayahnya itu tidak fokus. Dan pada waktu itu, pesawat itu ternyata berbelok secara perlahan-lahan tanpa disadari dengan kecepatan 2 derajat per detik. Nah, pesawat ini berbelok hingga 30 derajat, 45 derajat ke kanan, dan tidak ada yang sadar. Baru ketika pada pukul 00:55 waktu setempat, Eldar menyadari ada sesuatu yang salah. Nah, ini menurut kita sesuatu hal yang aneh gitu loh. Mengapa pilot di situ ada beberapa yang sudah berpengalaman, bahkan di kokpit itu sendiri ada 5 orang, tapi yang pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang salah itu malah Eldar. Nah, ini hal yang aneh gitu. Dan juga di FMS atau Flight Management System, rute yang sebelumnya diprogram itu tampak menjadi melengkung. Jadi seolah-olah mereka itu berada di dalam holding pattern atau lintasan yang melingkar secara terus-menerus. Nah, lalu pesawat ini berbelok 45 derajat, semakin parah, hingga akhirnya ke 90 derajat. Nah, pada kondisi seperti ini, sayap ini sudah tidak bisa memberikan gaya angkat lagi. Dan ini menyebabkan nanti kondisinya semakin parah. Nah, ketika itu Eldar yang berada di posisi tempat duduk kapten berusaha untuk menyelamatkan pesawat. Namun dengan perintah steering column yang bertentangan dengan sang first officer, yaitu sang Eldar ini mengarahkannya ke kiri, sedangkan first officer mengarahkannya ke kanan. Nah, karena perintah yang bertentangan ini tentu saja kedua kontrol ini saling menegasikan satu sama lain. Jadinya akhirnya hasil yang keluar adalah 0 ya, karena bertentangan begitu. Nah, pesawat akhirnya mengalami stall dan masuk ke dalam lintasan spiral. Jadi seperti ini, spiral ke bawah seperti itu. Karena daya angkatnya sudah hilang, sehingga akhirnya mereka hanya bisa jatuh dan sebetulnya masih bisa diselamatkan ya ketika itu, apabila menggunakan stall recovery yang baik. Namun sayangnya ketika itu G-force yang ada sangat besar. Meskipun demikian, dengan G-force yang sangat besar itu, sang relief pilot atau sang ayah dari Yana dan Eldar akhirnya sukses untuk masuk kembali ke kursinya sendiri. Dan ketika dia sudah sukses masuk ke kursinya, dia berusaha untuk mengontrol pesawat untuk menyelamatkan pesawat tersebut. Namun sayangnya ketika pesawat sudah hampir saja lepas dari stall dan kembali terbang dengan normal, pesawat menghantam pegunungan Siberia. Dan pada pukul 00:59 waktu setempat, pesawat hilang kontak dari radar dan menabrak pegunungan, dan akhirnya 75 penumpang dalam pesawat tersebut meninggal dunia secara tragis. Setelah melihat berbagai bukti-bukti yang ada berupa flight data recorder dan juga cockpit voice recorder, dan juga dengan melakukan analisa pada puing-puing yang ditemukan di pegunungan, tim investigator itu akhirnya merumuskan beberapa penyebab masalah dimulainya kecelakaan ini. Jadi pertama-tama itu dimulai ketika relief pilot ini melanggar peraturan dengan cara mengizinkan kedua anaknya masuk ke dalam kokpit selama pesawat ini terbang. Nah, masuk saja itu sudah menjadi satu masalah, karena kalau peraturannya yang boleh masuk itu adalah orang-orang yang memiliki lisensi khusus untuk terbang, kemudian ada kepentingan, dan kalaupun ada, itu mereka harus menjaga kokpit dalam kondisi steril. Nah, kita berdua ini kan juga FGIG banget nih. Tapi kita sadar, kokpit itu harus steril. Oleh karena itu, kita kalau mau masuk kokpit, itu harus izin, dan yang terpenting, masuknya itu bukan ketika pesawat dalam kondisi terbang, melainkan pesawat dalam kondisi di darat, dan pintu keluar dalam kondisi terbuka. Karena itu meyakinkan pilot dan cabin crew bahwa kondisi aman untuk memasukkan seorang FGIG ke dalam kokpit. Betul. Dan juga yang permasalahan kedua adalah kedua anak ini diperbolehkan untuk duduk di kursi kapten. Padahal kursi kapten ini adalah kursi seorang pemimpin.
seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh penumpang dan kru yang ada di dalam pesawat. Dan permasalahan ketiga, sudah masuk, duduk, dan boleh melakukan input control. Nah, ini adalah suatu kesalahan-kesalahan besar yang sangat ceroboh, sangat teledor yang menyebabkan kejadian ini bisa terjadi. Dan permasalahan berikutnya adalah relief pilot ini sama sekali tidak melakukan briefing kepada first officer bahwa siap-siap dipegang kemudi kalau semisal kedua anak saya ini melakukan suatu kesalahan, kamu harus siap-siap mengambil alih. Nah, ini tidak di briefing di awal. Jadi posisi first officer-nya juga lagi bersantai, lagi cruise, dan posisi kursinya waktu itu sangat di belakang. Jadi dia jarak antara badan dengan kemudi ini sangat-sangat jauh waktu itu. Dan juga bersama-sama Eldar secara tidak sengaja dan juga first officer-nya itu memberikan gaya yang ternyata melebihi batasan. Jadi Airbus waktu itu, dia itu ada semacam limit gaya yang boleh diberikan ke control column. Sebelum itu memutuskan autopilot secara otomatis. Dan ketika autopilot ini terputus, autopilot itu kan ada yang pengaturan kecepatan, kemudian ada pengaturan yang arah vertikal dan juga ke arah samping. Nah, yang arah samping ini bisa terdiskonek secara otomatis tanpa adanya peringatan. Jadi peringatannya itu waktu itu hanya berupa lampu saja, tidak ada peringatan berupa audio yang menyadarkan para kru akan terjadinya bahaya. Nah, karena kesibukan yang terjadi dalam kokpit, relief pilot ini akhirnya terganggu dan tidak fokus pada tugas utamanya, yaitu adalah menjadi pilot in command ya ketika itu. Karena yang posisi yang dia gantikan itu adalah posisi seorang kapten. Karena kaptennya waktu itu beristirahat, karena normal ya, penerbangan sangat jauh, kaptennya beristirahat, dan dia seharusnya menggantikan posisi sang kapten. Namun ketika dia diberikan amanah yang sangat besar, dia melupakan amanah tersebut dan malah memberikan tur kokpit kepada anak-anaknya. Dan hal itu sangat melanggar peraturan dan malah membuat dia tidak fokus untuk menerbangkan dan terganggu ya oleh banyaknya pertanyaan dari Yana, anak yang perempuan. Nah, selain itu, sang first officer juga bisa kita katakan sangat bersalah. Karena seperti yang tadi dia bilang, first officer itu tempat duduknya dimundurkan mungkin karena pengen legroom yang besar ya. Sehingga kontrol kolom itu sangat jauh dari genggaman dia. Sehingga akhirnya ketika terjadi suatu malfungsi yang luar biasa, dia tidak bisa menggapai kontrol kolom. Dan first officer ini juga melakukan kesalahan karena dia tidak fokus untuk melihat instrumentasi yang ada. Sehingga orang yang pertama deteksi bukan pilotnya sama sekali malah. Ketika itu ada 3 pilot, off-duty pilot, relief pilot, dan first officer. Dan tidak ada yang mendeteksi. Malahan sang Eldar, anaknya, yang mendeteksi pertama kali kalau ada kesalahan. Nah, relief pilot dan first officer ini juga melakukan input yang berlebihan ketika mencoba melakukan stall recovery. Karena kalau kita bisa ketahui, di Airbus A310, ketika itu sudah ada sistem yang dia akan mendeteksi kira-kira seberapa jauh pesawat itu dari daratan, dari permukaan darat yang terdekat menggunakan radio altimeter dan memperkirakan kira-kira bagaimana stall recovery yang harus dilakukan agar pesawat ini dapat kembali dari stall atau kehilangan daya angkat menjadi penerbangan normal kembali. Nah, hal itu akhirnya tidak digunakan karena sang first officer dan sang relief pilot ini fokus untuk menggunakan usaha mereka sendiri. Namun harus diakui bahwa usaha mereka hampir saja berhasil. Jika diberikan waktu mungkin 10-20 detik lebih lama, mungkin mereka bisa sukses selamat dari kejadian ini. Namun sayangnya 10-20 detik tersebut merupakan waktu yang sangat berharga yang tidak mereka miliki dan akhirnya mereka harus menabrak pegunungan Siberia. Hasil yang diperoleh dari kejadian ini sangat jelas. Kunjungan ke kokpit ketika penerbangan dilarang secara keras oleh maskapai Aeroflot maupun seluruh maskapai di seluruh dunia. Karena apa? Kokpit merupakan wilayah yang steril, yang seharusnya orang-orang yang berada di kokpit fokus untuk menerbangkan, fokus untuk mengontrol pesawat yang sedang terbang. Oleh karena itu, orang yang masuk ke kokpit harus memiliki kepentingan yang sangat mendesak
atau memiliki kepentingan operasional seperti sang pilot dan first officer begitu, atau pramugari mungkin juga. Kalau misalnya memberikan makanan ya wajar-wajar saja karena merupakan kepentingan operasional. Namun di luar dari itu, kepentingan rekreasional seperti tour kokpit, hal itu merupakan hal yang sangat salah. Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa mengunjungi kokpit ketika pesawat sedang terbang di udara itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dan akan mendapat sanksi yang sangat keras apabila ditemukan pada kejadian-kejadian selanjutnya. Ya, memang kita sendiri juga salah seorang yang hobi dengan dunia penerbangan. Kita tertarik dengan keteknikan bagaimana pesawat itu bisa terbang, bagaimana mesin itu bisa membawa kita ke berbagai destinasi ya. Dan juga kita sering kunjungan ke kokpit, namun tetap kita tahu diri, kita melihat peraturan yang ada dan harus meminta izin terlebih dahulu. Itu pun dilakukan ketika di darat dan juga ketika pintu keluar sudah terbuka, dalam artian memang tidak ada kondisi bahaya. Dan itu apabila kita tidak diizinkan ya kita tidak menyesal gitu dan tidak akan memaksa, karena itu masing-masing orang, masing-masing maskapai punya kebijakannya masing-masing. Nah, selain itu, para pilot di Aeroflot maupun seluruh maskapai di dunia juga dituntut untuk meningkatkan CRM atau Crew Resource Management mereka. Dan CRM ini merupakan sesuatu yang kita ulang terus-terusan. Dari berbagai episode yang kita lakukan, selalu ada masalah CRM yang muncul. Namun ini adalah kenyataannya. Pilot-pilot merupakan manusia yang ketika itu tentu saja memiliki kesalahan dan hal ini bisa bertumpuk dan akhirnya menjadi suatu kecelakaan yang sangat fatal seperti ini. Oleh karena itu, para pilot dituntut dalam pelatihannya untuk selalu fokus menerbangkan pesawat atau memonitor instrumen yang ada di dalam pesawat dan tidak fokus untuk berbincang-bincang atau memberikan informasi-informasi terhadap orang lain gitu ya. Tapi fokus untuk menerbangkan, fokus untuk memonitor instrumen yang ada. Selain itu, produsen pesawat Airbus ini juga menambahkan alarm atau peringatan berupa bunyi seperti bunyi bel begitu untuk memberikan peringatan ketika autopilot sudah mati dan bank angle sudah mulai agak tinggi. Selain itu, pihak maskapai dan produsen pesawat mulai memberikan pelatihan yang lebih lanjut lagi untuk stall recovery dan juga memberitahu bahwa ada sistem yang dapat membantu mereka untuk keluar dari stall. Dan mereka perlu bekerja sama dengan sistem tersebut dan dalam pelatihan tersebut kerjasama yang baik akan menghasilkan stall recovery yang hampir 100% ketika dilaksanakan dengan baik. Sebagai penutup dari episode ini, mungkin banyak di antara penonton dan pendengar yang merasa bahwa relief pilot ini sebagai seorang ayah adalah seseorang yang gagal, seseorang yang ceroboh dan membahayakan nyawa orang lain. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu kita sadari, bahwa ada dilema moral yang terjadi di sini. Bagaimana kita membayangkan seorang ayah, dia ini bangga dengan pekerjaannya sebagai pilot. Apalagi di negaranya waktu itu ketika kondisinya masih serba sulit dan dia memiliki istri dan 2 anak. Otomatis beliau ini sangatlah memiliki rasa untuk ingin menyenangkan dan memuaskan anak-anaknya. Apalagi dia bekerja dalam bidang teknologi, tentu dia itu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya dan melakukan tindakan seperti ini. Namun perlu kita sadari juga bahwa ada seorang ibu di sini yang ditinggalkan di Rusia sendirian dan mengetahui bahwa suami dan kedua anaknya semuanya telah berpulang dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan memang ini adalah sesuatu yang sulit bagi keluarga dan rekan-rekan para korban waktu itu untuk memaafkan kejadian seperti ini. Namun ada salah satu kutipan dari ayah seorang korban kecelakaan bernama Adrian Deauville yang mengucapkan kalimat yang menokok seperti ini. I can forgive the pilots. I can forgive the children, for they were innocent. This man was 39 years old, and for those 39 years, he had an exemplary flying career. He had a family,
He was proud of them, and it was the final 5 minutes of those 39 years that went awry. Yang secara garis besar bahwa dia itu bisa memaafkan pilotnya. Dia bisa memaafkan anak-anaknya karena mereka tidak bersalah. Orang ini telah berusia 39 tahun dan seumur hidupnya dia telah memiliki karir penerbangan yang gemilang. Namun karena 5 menit dari peristiwa ini, itu akhirnya 39 tahun ini menjadi sia-sia. Nah, sekali lagi kita ingin mengajak para penonton dan pendengar untuk merenungkan betapa pentingnya aspek keselamatan dalam dunia penerbangan dan bagaimana peraturan-peraturan itu dibuat untuk ditaati dan demi kebaikan serta kepentingan bersama. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel kami di YouTube, dan juga untuk like, follow, dan share kami di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa di episode